Sejak berakhirnya Perang Dingin, aturan geopolitik yang sederhana tidak lagi bertahan. Menghadapi angkatan bersenjata Amerika Serikat, negara ini sangat diberkahi dengan sumber daya dan kemajuan teknologi yang jauh lebih unggul. Akan sangat naif jika ada negara yang berani menantang kekuatan super atau sekutunya secara langsung. Amerika Serikat tampaknya memahami permainan perang dengan sangat baik. Hal ini mungkin karena keterlibatannya dalam hampir semua konflik global dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun demikian, ada beberapa kekurangan dalam perkembangan senjata dan teknologi militer mereka. Saat ini, militer Amerika dapat menghasilkan jumlah daya tembak yang mencengangkan dan menyebarkannya dalam berbagai skenario, mulai dari kontra pemberontakan hingga perang kecil, hingga pertempuran yang termekanisasi dalam konteks perang skala besar. Dominasi mereka meliputi hampir semua cara pertempuran, baik di darat, udara, laut, dan baru-baru ini, di ruang angkasa. Semua ini membuat Amerika tampak seperti musuh yang tak terkalahkan. Namun, tantangan dan kompleksitas di lapangan tetap ada. Mari kita bersiap untuk menjelajahi 12 senjata yang menakutkan dan kuat dari militer Amerika modern. X-51A Wave Rider adalah rudal hipersonik terbaru yang dikembangkan oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Dengan rencana operasionalnya yang dimulai pada tahun 2027, Pentagon memperkirakan bahwa rudal ini akan mampu mencapai lokasi manapun di muka bumi dalam waktu sekitar 60 menit. Angka yang luar biasa ini dicapai karena Wave Rider dapat mencapai kecepatan maksimum Mach 5, yaitu setara dengan 5.300 km per jam, pada ketinggian 21.000 meter. Rudal ini memanfaatkan fenomena kenaikan kompresi yang dihasilkan oleh gelombang aerodinamisnya sendiri. Dalam demonstrasi penerbangan X-51, rudal ini diluncurkan dari pesawat B-52 pada ketinggian sekitar 15.000 meter dan kemudian terbang di atas Samudra Pasifik. Diperkirakan, jangkauan X-51A sedikit lebih dari 1.100 km, dan rudal ini dapat diintegrasikan ke dalam pesawat tempur F-35 Lightning II atau di dalam payload internal pembom strategis B-1. Program X-51 merupakan hasil kerjasama antara Angkatan Udara Amerika, DARPA, NASA, dan Pratt Whitney, yang telah mengembangkan teknologi modular yang kuat dan siap tempur. Dengan inovasi ini, X-51A Wave Rider menandai langkah maju yang signifikan dalam kemampuan militer hipersonik Amerika. Sistem robot bersenjata canggih yang dikenal sebagai Mars adalah kendaraan terestrial tak berawak yang dirancang khusus untuk misi pengintaian, pengawasan, dan akuisisi target. Mars bertujuan untuk meningkatkan keamanan staf yang mengelola lokasi maju dengan menjaga tentara pada jarak aman dari tembakan musuh saat melaksanakan misi keamanan, seperti penyergapan, penyelamatan sandera, penahanan paksa, penanganan kerusuhan, dan penonaktifan bahan peledak. Kendaraan ini hanya beroperasi saat menerima instruksi berkode dari operator, menawarkan berbagai opsi untuk peningkatan daya yang diperlukan. Mars dilengkapi dengan berbagai alat, mulai dari slasher non-mematikan hingga granat yang tidak mematikan. Namun, ketika harus melakukan serangan mematikan, kendaraan ini dipersenjatai dengan senapan mesin M240 dan tabung peluncur granat M203 yang dapat berputar 360 derajat. Mars mampu membawa hingga 450 peluru senapan mesin dan 4 kartrid granat lainnya, serta dilengkapi dengan speaker onboard untuk mengeluarkan sirene dan sistem deteksi tembakan. Kendaraan ini dapat bergerak dengan kecepatan maksimum 11 km per jam dan memiliki jangkauan operasional antara 800 hingga 1000 meter dari kontrolnya. Mars dilengkapi dengan 7 kamera untuk mendukung pengemudian dan memberikan kesadaran situasional, dilengkapi dengan kapasitas visual 360 derajat, komunikasi 2 arah, serta kemampuan penglihatan malam dan termal. Senjata laser super kuat milik Angkatan Bersenjata Amerika Serikat sedang dalam tahap pengembangan untuk menciptakan senjata laser paling kuat yang pernah ada, yang akan dikenal sebagai laser energi tinggi, atau disingkat FPS-HAL. Senjata ini dirancang dengan daya antara 250 hingga 300 kW, menjadikannya sekitar 10 kali lebih kuat dibandingkan sistem senjata laser yang saat ini digunakan oleh Angkatan Laut Amerika. Peningkatan daya ini diharapkan cukup untuk menghancurkan berbagai target, seperti rudal jelajah, drone berukuran besar, serta kapal musuh, bahkan mampu menembak jatuh pesawat tempur dan helikopter. Senjata laser ini bisa dianggap sebagai sinar kematian yang paling mendekati kenyataan. Misalnya, ketika digunakan pada rudal jelajah, senjata ini dapat
menggoreng, sistem panduan atau tangki bahan bakar, sehingga merusak mesin dan mengakibatkan kegagalan. Hal menarik tentang senjata laser adalah ketergantungannya pada energi listrik. Selama ada pasokan listrik, secara teoritis, senjata ini dapat terus menembak tanpa batas. Biaya untuk setiap tembakan laser diperkirakan sekitar $10. Jauh lebih murah dibandingkan dengan rudal yang bisa menelan biaya ratusan ribu hingga jutaan dolar. Laser baru ini akan dipasang di truk yang mungkin dilengkapi dengan generator bahan bakar diesel. Dengan posisi tembak di dataran tinggi, senjata ini akan mampu menyerang target pada jarak yang lebih jauh, memberikan ancaman serius terhadap pasukan musuh. Diperkirakan, senjata laser ini akan sepenuhnya beroperasi pada tahun 2027. Rudal anti kapal jarak jauh, AGM-158C LRASM. Pertanyaan sering muncul mengenai bagaimana rudal anti kapal jarak jauh, AGM-158C LRASM, akan menenggelamkan kapal musuh di masa depan. Saat ini, Angkatan Darat Amerika sedang mengembangkan teknologi ini sebagai solusi untuk menggantikan rudal Harpoon yang telah beroperasi sejak tahun 1977. Rudal LRASM diharapkan memiliki jangkauan lebih dari 370 km, jauh lebih jauh dibandingkan dengan rudal Harpoon yang hanya mencapai sekitar 107 km. Selain itu, LRASM akan dilengkapi dengan hulu ledak seberat 453 kg, 2 kali lipat lebih berat dibandingkan dengan rudal anti kapal saat ini. Keunggulan utama dari LRASM adalah kemampuannya untuk melaksanakan misi secara otonom. Rudal ini akan mengandalkan sistem penargetan onboard untuk mendeteksi dan mengunci target secara mandiri, tanpa membutuhkan dukungan dari intelijen, navigasi satelit, atau tautan data. AGM-158C LRASM juga dirancang untuk menggunakan jalur dan panduan presisi, dapat beroperasi dengan efektif siang maupun malam, dalam berbagai kondisi cuaca. Beberapa negara sekutu Amerika telah secara terbuka menyatakan minatnya terhadap rudal ini, menandakan bahwa LRASM dapat menjadi elemen penting dalam strategi pertahanan modern. Tidak ada keraguan bahwa Amerika Serikat adalah salah satu pemimpin dunia dalam penggunaan drone tempur. Bahkan, saya berani mengatakan bahwa mereka memiliki salah satu program drone yang paling canggih dan terlatih di planet ini. Saat ini, Amerika Serikat memiliki sekitar 246 unit MQ-1 Predator dan sekitar 126 unit MQ-9 Reaper. MQ-1 Predator, yang dipersenjatai dengan rudal Hellfire, telah digunakan oleh Amerika sebagai platform untuk menyerang target darat sejak pertama kali dikerahkan pada akhir tahun 2001 dari pangkalan di Pakistan. Drone ini terutama digunakan untuk menghentikan pejabat berpangkat tinggi di Afghanistan. Di sisi lain, MQ-9 Reaper memiliki kemampuan yang lebih unggul, dengan kecepatan 2 kali lipat dari pendahulunya, Predator. Reaper mampu membawa muatan hingga 500% lebih banyak, mencapai ketinggian maksimum 15.240 meter, dan memiliki kecepatan maksimum 240 km per jam dengan waktu terbang hingga 27 jam. Drone ini juga dapat dilengkapi dengan berbagai sistem senjata, termasuk rudal Hellfire dan bom GBU-12. Sementara itu, jika kita melihat lebih jauh ke dalam kemampuan drone tempur Amerika Serikat, MQ-9 Reaper menawarkan kecepatan operasional dan transit yang lebih tinggi. Dengan kecepatan maksimum mencapai 740 km per jam dan waktu terbang hingga 20 jam, Reaper memberikan keuntungan strategis yang signifikan dalam misi tempur. Meriam elektromagnetik yang mampu menembakkan proyektil dengan kecepatan 7 kali lipat dari suara merupakan senjata eksperimental Angkatan Laut Amerika yang dikenal sebagai Railgun. Meriam ini direncanakan akan dipasang di kapal perusak siluman baru, yaitu USS Zumwalt. Meriam ini dapat meluncurkan proyektil pada jarak di atas 170 km dengan kecepatan maksimum sekitar 3 km per detik, serta dapat menembakkan proyektil hingga 7 kali per menit dengan presisi milimeter. Angkatan Laut Amerika percaya bahwa meriam ini akan menjadi pengganti yang sangat efektif dan biaya rendah dibandingkan dengan rudal konvensional yang saat ini digunakan. Rudal balistik antarbenua AGM-30 Minuteman III merupakan salah satu kekuatan utama dalam pencegahan nuklir Amerika Serikat. Rudal ini adalah sistem 3 tahap yang mampu menjangkau target lebih dari 9.650 km. Setiap tahap peluncuran meningkatkan kesulitan bagi sistem pertahanan untuk mencegat rudal tersebut. Sistem panduan canggih pada Minuteman III memungkinkan rudal untuk melakukan penyesuaian pada pipa roket pada waktu yang tepat.
Beberapa menit setelah peluncuran, roket kecil melambat di tahap ketiga, sementara kendaraan pos melakukan manuver untuk membawa hulu ledak nuklir ke titik pelepasan yang ditentukan sebelumnya. Setelah itu, hulu ledak mengikuti lintasan balistik menuju targetnya. Saat ini, Angkatan Darat Amerika memiliki sekitar 400 rudal Minuteman III di dalam gudang senjatanya. Setelah diperbarui, sistem peluncuran Minuteman III diperkirakan akan terus beroperasi hingga tahun 2075. Kapal selam nuklir kelas Ohio merupakan salah satu jenis kapal selam berpeluru kendali yang paling lengkap di dunia. Setiap kapal selam ini dilengkapi dengan 154 rudal jelajah dan mampu membawa hingga 4 peleton marinir, yang setara dengan sekitar 66 tentara. Kapal selam kelas Ohio ini dikenal sebagai armada elit, dan mereka menembakkan rudal pertama mereka pada tanggal 19 Maret 2011 selama operasi Odyssey Dawn, di mana USS Florida meluncurkan 93 rudal Tomahawk ke target militer di Libya. Selain itu, setiap kapal selam juga dilengkapi dengan 24 rudal Trident II dan 4 torpedo Mk-48. Dengan demikian, setiap kapal selam kelas Ohio dapat membawa hingga 192 hulu ledak nuklir. Kemampuan siluman kapal selam ini juga ditingkatkan secara signifikan dibandingkan dengan kapal selam rudal balistik sebelumnya. Uji coba laut yang dilakukan pada tahun 1982 menunjukkan bahwa kapal selam Ohio hampir tidak terdeteksi, memberikan Angkatan Laut Amerika Serikat fleksibilitas dan keunggulan yang sangat maju dalam operasi militer. F-22 Raptor dan F-35 Lightning II adalah pesawat tempur siluman yang menonjol dalam jajaran Angkatan Udara modern. Lockheed Martin F-22 Raptor dianggap sebagai pesawat tempur superioritas udara terbaik yang ada saat ini. Pesawat ini dirancang dengan teknologi stealth yang sangat canggih, dilengkapi dengan avionik mutakhir, dan mampu beroperasi pada kecepatan supersonik, mencapai kecepatan lebih dari Mach 1.8 dan ketinggian hingga 18.200 meter. Salah satu keunggulan F-22 adalah kemampuan manuvernya yang luar biasa, berkat vektor dorong dari mesinnya. Pesawat ini dapat membawa berbagai jenis rudal untuk memenuhi beragam misi, termasuk rudal IM-9X, yang merupakan salah satu teknologi udara-ke-udara paling canggih. Rudal ini terhubung secara langsung dengan helm pilot, memungkinkan pilot untuk menargetkan ancaman dengan akurasi tinggi hanya dengan mengarahkan kepala mereka. Di sisi lain, F-35 Lightning II merupakan pesawat tempur multiguna yang sangat dominan di dunia saat ini. Jangkauan deteksi, identifikasi, dan geolokasi ancamannya sangat mengesankan. Sistem ini memungkinkan F-35 untuk memperbaiki dan menghancurkan ancaman yang paling canggih dengan akurasi tinggi. Kedua pesawat ini dirancang untuk beroperasi secara sinergis. F-22 dapat menjaga supremasi udara, sementara F-35 melaksanakan misi penyerangan dan dukungan udara dekat. Dengan teknologi pengawasan modern yang mirip dengan drone militer, keduanya saling melengkapi dalam misi tempur, menjadikan kombinasi ini hampir tak terkalahkan di langit. Kapal induk superkelas Gerald Ford adalah salah satu kendaraan militer termahal yang pernah dibuat dalam sejarah. Namun, lebih dari sekadar biaya, kapal induk ini merupakan simbol kekuatan dan strategi militer yang penting. Keberadaannya berfungsi sebagai basis militer mengambang, memungkinkan angkatan laut untuk memproyeksikan kekuatan di mana saja di dunia. Kapal induk super bertenaga nuklir ini adalah yang terbesar dan paling maju yang ada saat ini. Salah satu keunggulannya adalah sistem deteksi canggih yang dilengkapi dengan rudal RIM 162 dan dinding spar yang melindungi dari serangan pesawat dan rudal. Dengan radar mutakhir, kapal ini mampu mendeteksi ancaman dengan akurasi tinggi. Gerald Ford juga dilengkapi dengan sistem peluncuran elektromagnetik untuk pesawat terbang, menggantikan ketapel uap tradisional. Desain baru reaktor nuklirnya menghasilkan daya yang lebih besar, memungkinkan kapal ini untuk mengangkut hingga 90 pesawat. Di antara pesawat yang dapat dioperasikan adalah F-A-18 Super Hornet, Boeing A-18G Growler, dan jet tempur Northrop Grumman F-35, serta sejumlah helikopter Sikorsky SH-60B Seahawk dan drone. Tawaran yang kuat dan mematikan dalam kapasitas bertahan hidup serta interoperabilitas ini, bersama dengan fleksibilitas yang tak tertandingi dan kompatibilitas dalam transformasi kekuatan gabungan, memperkuat posisi Amerika Serikat dan sekutunya. Meskipun tidak dianggap sebagai senjata dalam pengertian tradisional, jaringan aliansi global Amerika meningkatkan kapasitas negara ini untuk berperang melawan berbagai musuh.
Sebagai hasilnya, kita dapat menganggapnya sebagai senjata yang ampuh. Sekutu-sekutu Amerika menyediakan izin untuk penempatan militer yang maju di sepanjang perimeter, termasuk di wilayah dekat Rusia, Eropa Timur, Timur Tengah, Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Pangkalan-pangkalan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan militer Amerika, tetapi juga memperluas jangkauan operasionalnya, memungkinkan serangan terhadap musuh dari berbagai sisi. Ini merupakan keuntungan strategis yang sangat penting dalam konteks perang. NATO, misalnya, menghabiskan sekitar 3 kali lipat dari apa yang dibelanjakan Rusia untuk pertahanan setiap tahunnya. Kombinasi kekuatan dari negara-negara seperti Jerman, Prancis, dan Inggris jauh melampaui langkah Rusia dalam hal pertahanan. Memasuki konflik bersenjata dengan Amerika akan menjadi salah satu kesalahan terbesar bagi musuh, mengingat bahwa Amerika memiliki sekutu yang kuat dan kapasitas militer yang tangguh. Bom nuklir B-83 adalah salah satu dari 2 bom nuklir yang dikenal sebagai bodoh atau tanpa arahan, yang masih dipertahankan oleh Amerika Serikat sebagai bagian dari gudang senjata pasca Perang Dingin. B-83 merupakan senjata nuklir paling kuat di gudang senjata Angkatan Darat Amerika, dengan kinerja maksimum mencapai 1,2 megaton, setara dengan 1.200.000 ton TNT. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas, ini berarti B-83 adalah 80 kali lebih kuat daripada bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima, Jepang, selama Perang Dunia Kedua. Keunggulan B-83 tidak hanya terletak pada daya hancurnya, tetapi juga pada kemampuannya untuk berfungsi sebagai amunisi pemecah bunker. Modifikasi pada hidung proyektil memungkinkan bom ini untuk bertahan dari dampaknya ketika menghantam tanah dan beton bertulang. Dengan kemampuan ini, B-83 dapat menembus bunker yang mungkin digunakan oleh pemimpin nuklir Rusia atau Cina. Ini adalah sekilas mengenai salah satu senjata paling mengesankan dalam arsenal militer Amerika Serikat. Jika Anda menyukai informasi ini dan ingin terus mendapatkan update terbaru, jangan ragu untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.